Halo. Kami kelompok 2, saya Gloria, Saya Angelita Kirena Pramesi. saya Aurel. Saya Jonathan Prihadi. Saya Randy. Saya Gabriel. Saya Jonathan Risamor. Simak video kami berikut ini. Yuk. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita di sini udah sama Ko Brian. Halo, kalian aku Ryan Jefferson, aku sebagai investor di sini. Wih, keren banget itu. Jadi kita hari ini ada beberapa pertanyaan singkat nih buat Koko. Boleh. Ini dijawab menurut sesuai keyakinan sama kemampuan kita. Oke. Oke, jadi pertanyaan pertama itu menurut Koko itu keuntungan itu satu-satunya tujuan perusahaan atau bukan? Keuntungan itu satu saja. Kalau menurutku sebagai sudut pandang investor ya, menurutku sih enggak harusnya. Karena perusahaan ada tugas-tugas lain selain dia ngambil keuntungan, harus ada kayak tugas dia tanggung jawab sama sosial, tanggung jawab governance, tanggung jawab sama etika bisnis, itu juga harus ada. Kayak gitu. Kalau menurut pandangannya Koko sendiri itu, apakah perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral selain mencari keuntungan itu, Bu? Harus punya. Kalau perusahaan itu harus punya tanggung jawab moralnya. Kalau sebagai investor, kita pasti melihat juga bahwa perusahaan itu ada nggak sih tanggung jawabnya. Kan dia udah ngambil dari masyarakat nih. Keuntungan kan diambil dari masyarakat. Dia juga harus bisa kembaliin itu ke masyarakat. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara tanggung jawab moralnya. Menurutku sih kayak gitu. Oke, kita sebelumnya nanya dulu nih Koko udah berapa lama sih jadi investor? Kalau aku invest itu sebenarnya kalau aku ngamatin investasi itu udah dari SMA, berarti udah hampir 4 tahun lah, 3-4 tahun. Tapi baru nyemplungnya ke Kalau nyemplungnya udah dari kuliah, baru nyemplung, kayak udah punya KTP gitu baru. Oke. Sebelum-sebelumnya kayak cuman ngamatin, belajar doang. Gitu. Tapi Koko sekali nyemplung tuh gimana? Kayak awalnya bisa kayak bener-bener tertarik dan yakin. Karena COVID itu, jadi kan dulu emang pas COVID kan saham lagi naik-naiknya nih, Iya. ya kan? Nah itu aku coba lihat, oh kok kelihatannya asik nih, bisa dapat uang dari uang yang kita kayak cuman duduk doang bisa dapat uang, menarik kan? Iya. Gimana nih belajarnya? Akhirnya mulai belajar, kayak cari tahu. Oh ternyata saham itu di belakangnya ada perusahaan nih. Oh perusahaan itu kalau emang dia positif terus dia perusahaannya bagus, pasti sahamnya akan naik. Nah kayak gitu-gitu ya tak pelajari, habis itu oh kayaknya bisa nih tak pelajari lebih dalam. Terus di kuliah tiba-tiba ada kan masuk manajemen kebetulan, terus ada manajemen keuangan, kok ternyata nyambung, jadi lebih suka. Jadi pas lah. Koko kan kalau invest kan pasti udah tahu ya, maksudnya kayak latar belakang perusahaan ini gimana, terus Koko juga pasti technical sama itu analisis kan. Nah, Koko pernah nggak nemu perusahaan di Indonesia itu yang berhasil menyeimbangkan profit sama tujuan moral, kayak misalnya CSR-nya tadi jalan, terus dia limbahnya, waste-nya itu dia ngolahnya dengan baik, terus atau kayak nggak ada? Kalau dari aku yang selama ini aku riset, aku ada pernah dapat riset itu kayak aku disuruh riset namanya perusahaan AMRT atau Alfamart kalau kalian tahu. Nah itu aku lihat secara laporan keuangannya atau lain-lain itu pasti semua perusahaan pasti diwajibin ada namanya CSR, pasti ada diwajibin namanya laporan keterbaruan atau ESG-nya itu harus jalan laporannya. Nah itu aku tahu. Nah pas aku lihat di AMRT, contohnya AMRT ya, yang aku tahu itu AMRT. AMRT itu kayak dia hampir semua limbah-limbahnya itu harus dikurai lagi. Terus dia juga ada namanya program itu buat bantuin masyarakat. Kan dia dapat uang dari masyarakat nih, dia juga bantuin untuk masyarakat kayak membangun sekolah atau membangun apa gitu. Di tempat-tempat terpencil itu dia bangun. Terus kalau untuk masalah limbah-limbahnya, dia itu kebanyakan limbahnya bisa terurai. Jadi kayak limbah apa ya? Misal hasil dari kardus-kardusnya dia yang di retail-retail itu dikumpulin terus dijual, terus nanti hasilnya buat menghemat kayak gitu. Terus ada juga limbah airnya itu terbarui semua, jadi bisa diperbarui lagi. Terus kalau listriknya dia itu kalau nggak salah dia pakai solar panel gitu ya. Di situ kayak gitu di perusahaannya dia yang terutama. Ya, berikutnya Koko sampai sekarang masih aktif di dunia saham, Mbak? Kalau aku sampai sekarang masih aktif, masih ngikutin, cuman nggak sedalam kayak dulu lagi udah. Cuman masih
masih ngikutin lah berita-beritanya. Aku kan masih ngikutin ya Bu. Menurut pandangannya Koko itu bagaimana Bu melihat perusahaan yang hanya mengandalkan hanya fokus pada keuntungannya saja tapi tidak mempertimbangkan etika bisnisnya juga? Menurutku biasanya sekarang investor itu udah mulai pinter ya, mereka kayak benar-benar melihat apakah perusahaan ini itu melakukan ESG dengan benar apa enggak. Soalnya kenapa? Kalau mereka nggak melakukan ESG, karena mereka kedepannya itu bakal dicap sebagai perusahaan jelek. Karena sekarang diajarin kalau di investasi itu ya, kalau perusahaan nggak melakukan ESG, artinya adalah perusahaan itu tidak berkontribusi pada lingkungan atau tidak berkontribusi pada masyarakat. Nah itu yang membuat orang itu males jadi perusahaan itu. Kayak mereka, udahlah perusahaan ini nanti kedepannya pasti akan sulit. Karena apa? Karena nggak ada CSR-nya, nggak ada ESG-nya, nggak jalan gitu. Jadi menurutku harus ada etika bisnis, ada moralnya, ada etikanya. Terus menurut Koko ada nggak kayak dampak jangka panjangnya buat perusahaan itu yang cuma fokus ke profit doang, tapi dia nggak memperhatiin secara etika dan moral? Dampak jangka panjangnya ya, mereka secara jangka pendek pasti mereka profitnya tinggi. Karena mereka nggak peduli apa itu etika, kayak ya udah semuanya dibabat. Cuman ya jangka panjangnya ya gitu, mereka akan dibenci sama kompetitornya karena mereka seenaknya pasti, sama mereka akan nggak disukai sama investor. Kenapa ya? Karena tadi investor tetap peduli sama lingkungan, investor harus peduli sama lingkungan. Jadi mereka akan mendukung perusahaan yang peduli terhadap lingkungan juga. Mereka nggak akan mau invest ke perusahaan yang nggak peduli terhadap lingkungan. Lalu menurutnya Koko bagaimana seharusnya itu perusahaan menempatkan keuntungan di dalam etika bisnisnya? Menempatkan keuntungan di dalam etika bisnis. Ini kayak apakah keuntungan itu harus selalu nomor satu atau bahkan etikanya yang harus dipikirkan terlebih dahulu baru dia memikirkan keuntungannya? Menurutku sih keuntungan tetap nomor satu ya. Cuman setelah itu gimana keuntungannya diputar, gimana keuntungannya dibagikan ke masyarakat, nah itu yang harus dipikirkan lagi. Kayak udah nih aku udah ngambil dari keuntungannya masyarakat, kan mereka beli produk kita, beli apa, keuntungannya setidaknya disisihkan terus dibagikan ke masyarakat lagi, dibalikan tapi dengan cara yang bisa bermutu, misal kayak ya bangun sekolah tadi, bisa bangun bantuan, bangun apalagi biasanya orang-orang bangun yang bentuknya ESG, perusahaan-perusahaan, jadi kayak turbin supaya bisa ngasih listrik ke daerah terpencil yang nggak dapat listrik, nah, biasanya kayak gitu mereka mincarnya. Berarti menurut Koko itu keuntungan itu kalau semakin banyak itu justru malah bisa semakin membantu buat dibalikin lagi ke masyarakat. Iya, kalau emang perusahaannya sudah punya track recordnya bagus, biasanya semakin tinggi profit yang mereka dapat, semakin tinggi juga mereka akan memberikan ke masyarakat tadi. Oke, terima kasih sekali kok Brian buat waktunya hari ini. Kita udah dapat banyak sekali informasi yang sangat berguna nih buat ujian kita. Ya, thank you. Thank you. Jadi kesimpulan dari video kelompok 2 yakni yang pertama, meskipun keuntungan merupakan salah satu indikator keberhasilan dan kesehatan perusahaan, orientasi pada keuntungan tidak bisa dijadikan satu-satunya tujuan. Perusahaannya baik harus mampu menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan finansial dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan sekitar serta masyarakat di sekitarnya. Etika bisnis perlu menjadi landasan dalam setiap keputusan dan kebijakan perusahaan agar kegiatan operasionalnya tidak merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Dari beberapa poin yang telah disampaikan oleh teman saya akan menambahkan satu poin terakhir mengenai konsep relativasi keuntungan pada bab 5. Berles menyimpulkan bahwa keuntungan tidak boleh dimutlakan, tetapi harus dibataskan oleh pertimbangan-pertimbangan etika. Tapi bukan berarti hal ini boleh diabaikan, karena pada dasarnya keuntungan adalah sebuah unsur hakiki dalam sebuah bisnis. Sekian dari kami dan terima kasih. Terima kasih.